Pada zaman peperangan di Aceh tahun 1600-an, ada seorang wanita keturunan China yang sangat cantik bernama Putroneng, sama seperti Cut Nyak Cut Metia yang merupakan wanita tangguh yang memimpin peperangan pada saat itu. Putroneng juga merupakan seorang wanita tangguh yang memimpin perang melawan musuh. Putroneng dibantu oleh seorang raja bernama Meroh Johan dalam memimpin perang. Ternyata, Meroh Johan menyimpan rasa suka terhadap Putroneng dan berniat untuk mempersunting Putroneng untuk menjadi istrinya, dan hari pernikahan itu tiba. Hingga pada malam pertama Putroneng dan Meroh Johan sebagai sepasang suami istri terjadi tragedi mengerikan. Meroh Johan ditemukan tewas bersimbah darah di atas tempat tidurnya. Banyak yang menduga bahwa Putroneng yang membunuhnya, namun karena tidak ada bukti yang kuat, anggapan itu redup seiring dengan bertambahnya waktu. Hingga tiba saatnya ia menikah dengan seseorang yang menjadi suami keduanya saat itu. Ternyata, kejadian yang sama terulang lagi. Suami kedua Putroneng tewas dengan keadaan yang sama seperti Meroh Johan. Suami pertama Putroneng, yaitu tewas di saat malam pertamanya. Hingga kejadian itu terus berulang sampai ke suami yang ke-99. Pada zaman itu, Putroneng yang kebingungan kenapa semua suaminya tewas ketika malam pertama. Mencari seorang tabib yang dapat menyembuhkannya. Bukannya sembuh, justru tabib tersebut tewas juga ketika mengobati Putroneng. Putroneng pasrah saat itu dan menerima saja keadaan yang ia alami. Hingga suatu saat ia dilamar oleh dengan Syekh Syahudam yang merupakan guru spiritualnya. Ia sempat mengingatkan Syekh Syahudam sebelum memutuskan untuk menerima pinangannya bahwa 99 suaminya terdahulu tewas saat malam pertama. Syekh Syah pun tak peduli dan tetap bertekad untuk menikahi Putroneng. Ketika malam pertama tiba, Syekh Syahudam menemukan fakta bahwa sesungguhnya di dalam kemaluan milik Putroneng terdapat racun yang menjadi penyebab tewasnya 99 orang suami Putroneng terdahulu. Syekh Syahudam berhasil mengeluarkan racun tersebut dari kemaluan Putroneng, dan Syekh Syahudam merupakan suami ke-100 Putroneng yang akhirnya bisa melewati malam pertamanya dengan selamat. Setelah bertanya-tanya kepada leluhurnya Putroneng, ternyata ditemukan fakta bahwa nenek moyangnya pernah menaruhkan racun ke dalam kemaluan Putroneng agar ia tidak menjadi korban keganasan perang pada saat itu. Itulah yang menjadi permasalahan utama mengapa suami-suami Putroneng tewas pada saat malam pertama itu. Namun, semenjak racun itu dikeluarkan dari kemaluan Putroneng, pesona kecantikan Putroneng lambat laun berkurang tak secantik dahulu. Hingga akhir hayatnya, Putroneng dan Syekh Syahudam tidak mempunyai seorang anak. Hingga kini, Anda bisa melihat makam dari Putroneng yang terletak di Desa Blangpulu, Lowek Semawe yang masih utuh dan terjaga kondisi makamnya. Aceh tak hanya memiliki Cut Nyak ataupun Cut Mutia sebagai wanita perkasa, pun tak hanya Syekh Kemalah Hayati yang menurut sejarah mampu melawan dan menumbangkan 100 prajurit Portugis dalam medan pertempuran pada tahun 1600-an. Berdasarkan kajian sejarah, Putroneng juga disebut-sebut sebagai wanita perkasa. Disebutkan ia tak hanya menumbangkan para lelaki di medan perang, Putroneng juga telah menumbangkan 99 lelaki perkasa di ranjang pengantinnya. Dalam novelnya yang berjudul Tatkala Malam Pertama Menjadi Malam Terakhir Bagi 99 Lelaki, Ai Jufridar mengungkap kisah percintaan Putroneng dengan 100 lelaki yang pernah menjadi suaminya. Nianyo Lian Hie, begitulah nama aslinya sebelum memeluk Islam dan menikah dengan Sultan Meroh Johan. Putroneng adalah seorang komandan perang wanita negeri Tiongkok, berpangkat jenderal dari China Buddha. Meroh Johan sendiri adalah seorang pangeran yang telah mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Putroneng di medan tempur.
Meskipun pada akhirnya bertekuk lutut di medan tempur, namun Putruneng nyatanya tidak pernah menyerah di medan ranjang. Roh Johan bersimbah darah, terbujur kaku dengan sekujur tubuh membiru akibat senjata mematikan yang dimiliki oleh Putruneng. Tak hanya sebagai suami pertama, Meroh Johan juga menjadi laki-laki pertama yang merasakan dahsyatnya senjata pamungkas Putruneng, walaupun tidak pernah bermaksud untuk membunuh suaminya sendiri. Namun senjata yang dimiliki oleh Putru telah memakan korban pertama hingga 98 korban berikutnya. Senjata itu adalah racun yang ditanam dalam kemaluannya sendiri, yang dipasang oleh neneknya Kienai saat Putru remaja. Di atas ranjang malam pertamanya, Sultan Meroh Johan pun tergeletak dengan tubuh yang sudah membiru, sebiru lautan Lamuri di siang hari. Memang bukan keinginan Putruneng untuk menjadikan malam pertama menjadi malam terakhir bagi suami-suaminya, karena sesungguhnya racun yang ditanam nenek Putru di dalam kemaluannya tersebut hanya sebagai bentuk antisipasi dan senjata ampuh agar Putru tidak menjadi korban keganasan perang di luar ancaman fisik lainnya. Dari sinilah kisah 99 lelaki yang menjadikan malam pertama sebagai malam terakhirnya dimulai. Setiap lelaki yang menikah dengan Putruneng menjemput ajalnya di ranjang pengantin saat malam pertama. Sebanyak 99 lelaki selalu mengatakan akan bermalam pertama dengan Putruneng, tetapi tak pernah ada yang berhasil mengatakan, "Aku telah melewati malam pertamaku dengan Putruneng." Sampai tiba saatnya, seorang Syekh Syahudam yang berpuluh-puluh tahun menjadi guru Putru hendak meminang Putru sebagai istrinya. Kelak Syekh Syahudam inilah yang berhasil mengatakan, "Aku telah melewati malam pertamaku bersama Putruneng dengan bahagia." Seorang penjaga makam Putruneng bernama Cut Hasan mengkisahkan bahwa sebelum bercinta dengan Putruneng, Syahudam berhasil mengeluarkan bisa dari alat genital Putruneng tanpa Putru sadari. Racun tersebut dimasukkan ke dalam bambu dan dipotong menjadi dua bagian. Satu bagian dibuang ke laut, dan bagian lainnya dibuang ke gunung. Disebutkan, Syahudam yang menjadi suami ke-100 sekaligus suami terakhir Putru, selamat dari kemelut malam pertama Putruneng. Karena ia memiliki mantra penawar racun. Sayangnya, setelah racun tersebut keluar, cahaya kecantikan Putruneng meredup, sampai ajal menjemputnya. Putruneng tidak mempunyai keturunan. Putruneng disemayamkan bersama belasan korban perang Aceh abad 11 Masehi, di dalam kompleks pemakaman Desa Blangpulu, Kecamatan Muara 1, Lok Semawe. Letaknya persis di pinggir jalan Medan Banda Aceh, Trans Sumatera, yang kini sedang disiapkan menjadi lokasi cagar budaya. Tak banyak referensi yang berhasil menggali kebenaran kisah tersebut. Menurut budayawan Aceh, Syamsuddin Jalil alias Ayah Panton, kisah kematian 99 suami hanya legenda meski nama Putruneng memang ada. Menurutnya, kematian itu adalah tamsilan bahwa Putruneng sudah membunuh 99 lelaki dalam peperangan di Aceh. Syamsuddin Jalil mengatakan bahwa sulit ditelusuri dari mana muncul kisah tentang kemaluan Putruneng yang mengandung racun. Ali Akbar yang banyak menulis buku sejarah Aceh pun juga mengakui kisah kematian 99 lelaki itu hanyalah legenda. Berbeda dengan Cut Hasan, penjaga makam Putruneng. Menurutnya kisah kematian 99 suami Putruneng bukanlah mitos. Ia mengaku mengalami beberapa hal gaib selama menjadi penjaga makam. Ia bermimpi berjumpa dengan Putruneng dan dalam mimpi itu diberikan 2 keping emas. Paginya, Cut Hasan benar-benar menemukan 2 keping emas berbentuk jajaran genjang dengan ukiran di setiap sisinya. 1 keping dipinjam seorang peneliti dan belum dikembalikan. Sementara 1 keping lagi masih disimpannya hingga sekarang.